المرسلين سيدنا ومولانا محمد عبدك الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, dan khususnya pengurus masjid yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga mana tadi kita telah menyelesaikan daripada salat maghrib berjamaah, yang mana fadilahnya semoga mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, di malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan amanah dari ilmu yang saya miliki, sebisanya saya bisa sampaikan, khususnya bertajukkan tentang perkara salat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Yang mana kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, dikatakan adalah bulan yang haram, di mana di dalam bulan Rajab ini, di tanggal 27 Rajab, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban salat 5 waktu, yang mana sebelumnya diwajibkan 50 waktu tapi diringankan oleh Allah sampai menjadi 5 waktu. Tidak lain, tidak mengambil masa banyak, halnya salat 5 waktu yang dikatakan inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat atas orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib dan ada masa waktu khususnya yang ditentukan oleh Allah, mulai daripada subuh, zuhur, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib dan isya, yang 5 salawat ini hukumnya wajib fardhu ain, kewajiban oleh setiap kaum muslimin dan muslimat atas hukum qat'i, tidak ada perbedaan ulama dengan hal tersebut. Di dalam melakukannya, maka yang kita mau bahas di dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita harus memperhatikan perkara salat ini, yang mana sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang membuat dia gembira hidup di muka bumi ini, kata Nabi, waja'altu qurratal aini fi shalah. Aku jadikan penyejuk hatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam salat. Karena salat mulkhul ibadah, dikatakan salat itu daripada intisarinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah awwalu yaum, kata Nabi di dalam hadisnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah, fa iza saluhat saluhat sairul a'mal, fa iza fasadat fasadat sairul a'mal. Kata Rasulullah SAW, pertama yang kelak di yaumil qiyamah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala perkara salat kita. Berapa ramai sekarang kaum muslimin melengahkan salat, meninggalkan salat, dan mereka tidak merasa itu suatu dosa kadang-kadang. Kadang mereka merasa lepas saja dari hal tersebut. Ingatlah, nanti di yaumil qiyamah akan dihisab oleh Allah hal tersebut yang pertama kalinya. Jika perkara salat kita diterima oleh Allah pahalanya, maka semua amalan kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika amalan ini tidak Allah terima, maka semua amalan daripada amal soleh kita juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya salat, wahai saudaraku. Bahasanya Nabi Muhammad mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama. Bagaimana agama mau berdiri di satu rumah kita, di rumah tangga kita, di masyarakat kita, di negara kita. Agama ingin berdiri, agama ingin maju di situ, agama ingin diamalkan. Kalau mereka tidak ada perhatian sama salat, bagaimana Allah memberikan kebaikan? Sampai Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita mendidik anak kita dari belia, dari kecil pun. Nabi mengatakan dalam hadis, muru auladakum bis salat bis sabah. Perintahkan anak kalian untuk salat wahwa bna'us sab', dengan umurnya 7 tahun. Wadribuhum idza balagha asra wa ibna'ul asr wa yufarriqu fil madaji. Kata Rasulullah, perintahkanlah anak kalian untuk salat di umur 7 tahun. Berarti sebelum anak kita umur 7 tahun, ini anak sudah paham tentang salat.
Dulu orang tua dulu suka anaknya dibawa untuk ikut sholat, walaupun hanya menghafal gerakannya saja, ruku, tidak. Tapi ada sekilas dibilangkan kadang-kadang orang dahulu mengatakan kepada anak-anaknya yang belum hitan tak boleh masuk ke masjid. Ada dulu fatwa-fatwa orang lama, kalau anak yang belum dihitan, anak laki-laki yang belum dihitan tak boleh masuk ke masjid katanya. Ini sebenarnya bersangkutan dengan hukum di dalam sholat. Anak yang belum dihitan ini di dalam kemaluannya terdapat najis. Dan takutnya ketika ayahnya nanti sholat, dia bergantung kepada pakaian ayahnya, maka ayahnya ternilai membawa najis. Dalam mazhab kita Syafi'i, itu mahmul, artinya mahmulun najasa, membawa najis di dalam sholat, maka akan dikatakan tidak sah sholatnya. Syarat sahnya sholat salah satunya adalah suci daripada najis di baju, di badan, dan di tempat sholat. Nah, dari hal inilah ulama terdahulu mengatakan anak yang belum dihitan belum boleh masuk ke masjid. Maksudnya biar tidak mengganggu sahnya sholatnya orang tuanya. Akan tetapi sebenarnya secara mutlak boleh saja anak itu ke masjid, untuk membiasakan dia untuk sholat. Cuman takutnya saja dia bergantung dengan pakaian ayahnya. Ini pembahasan fikih yang mungkin jarang kita terdengar. Akan tetapi ini sangat penting sekali di dalam sholat kita perhatikan. Kata Nabi Muhammad SAW, miftahul jannah as-salah. Kuncinya surga itu adalah sholat kita. Wa miftahus salat at-tahur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Tidak dikatakan sah sholat kita kecuali bersuci kita benar, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita berwudu, kita harus memperhatikan sebelum berwudu, syarat sahnya berwudu harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Syaratnya berwudu harus kita sudah hilangkan najis. Kalau kita buang air kecil istinja, kemudian dengan air yang suci dan menyucikan, kemudian setelah selesai dari najis tersebut kita berwudu dengan benar-benar berwudu. Berwudu ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, perhatikan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Kalau kita katakan semua gerakan wudu itu wajib, masih dikatakan sah kita punya wudu. Tapi kalau kita katakan yang wajib itu sunnah dari wudu kita, maka wudu kita bisa tidak sah. Misalkan menyuci muka, kita tahu menyuci muka ini adalah wajib, tapi kita yakini itu sunnah, maka wudu kita bisa tidak sah di dalam mazhab kita Syafi'i. Maka daripada itu kita penting mengetahui yang mana yang wajib, furudul wudu, yang mana sunnahnya wudu. Furudul wudu itu sittah, ada 6. Yang pertama niat. Niat ini mengucapnya hukumnya sunnah, tapi yang wajib niat itu di dalam hati, dan niat itu biasanya berbarengan dengan perbuatan. Dan ketika kita berwudu, awal niat ketika kita membasuh muka kita. Yang kedua ghusl wajah. Yang kedua daripada furudul wudu membasuh muka, yang mana batasan muka dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu, tulang dagu ini. Ini panjangnya, lebarnya dari dalam telinga kanan ke dalam telinga kiri. Ini wajib dicuci semuanya, basyaran wa sya'ran, kulit dan rambut-rambutnya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalkan jenggotnya tebal, wajib. Kalau tebal sekali, wajib sunnah cuma diselahkan. Tapi kalau tipis, itu wajib dimasukkan air. Ini wajib dicuci. Ketika mau membasuh muka kita niat. Nah, niat membasuh muka ini maksudnya tempat tumbuhnya rambut atas umumnya orang. Ada orang mungkin dia punya rambut botak. Botak itu mungkin tumbuhnya sebelah sini, tapi karena umumnya orang tumbuhnya di sini, maka batasannya atas umumnya manusia yang lainnya di dalam membasuh muka. Membenarkan basuhannya, kata ulama dalam kaidah fiqhiyah, ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna cucian yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Ketika kita membasuh muka melebihi dari basuhan tersebut, hukumnya wajib juga untuk menyempurnakan cucian wudu kita di muka kita. Begitu juga di tangan kita sampai siku. Melebihinya dari siku itu hukumnya wajib. Kalau andaikan ada jari-jari yang tertambah, misalkan ada orang punya satu jari lagi tumbuh di sini, wajib juga dicucikan kalau itu bagian dari tangannya. Cuci tangan siku itu yang ketiga. Kemudian mengusap kepala. Allah mengatakan mengusap kepala dalam Al-Quran, bukan mengusap rambut. Maksudnya mengusap rambut yang ada di bagian kepala. Jadi kalau misalkan kebetulan perempuan punya rambut panjang, Bu, dicuci ujungnya saja, tidak sah di dalam wudunya. Wajib dicuci rambut yang ada di dalam bagian kepalanya. Di ujung sini kah,
di ujung samping sini, walhasil masih di dalam bagian kepalanya. Kalau rambutnya panjang, ambil saja di ujung daripada rambutnya tersebut. Ini dalam mengusap kepala. Kemudian daripada rukun yang berikutnya membasuh kaki sampai mata kaki. Ini furudul wudu. Ada sunnah-sunnahnya wudu. Sunnahnya wudu adalah memakai siwak, kemudian membaca bismillah, kemudian membasuh tangan sampai pergelangannya, kemudian memasukkan air ke hidung, mengeluarkannya, kemudian berkumur-kumur. Ini tentang masalah berkumur-kumur memasukkan hidung. Ini boleh dilakukan dengan 3 cara. Cuci hidung dulu 3 kali, baru kumur-kumur. Atau kumur-kumur dulu, baru cuci hidung. Atau mau dibarengkan sekalian. Ngambil air, sekalian kumur-kumur, sisa airnya untuk hidung. Diambil air, kumur-kumur, sisanya untuk hidung. Boleh. Dijadikan satu kaifiat. Dan ini semua pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau di bulan puasa tidak disunnahkan berlebihan di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Maksudnya yang disunnahkan itu kita masukkan sampai terasa masuk ke dalam hidung kita. Tapi kalau di bulan puasa tidak dianjurkan, cukup saja di zahirnya dari hidung kita, karena takutnya akan masuk ke rongga tubuh dan membatalkan puasa kita. Kemudian daripada sunnahnya yaitu 3 kali kan, basuhan, membasuh muka 3 kali. Tangan, mengusap kepala secara keseluruhan itu hukumnya sunnah. Dikatakan caranya diambil air, dimulai daripada ujungnya rambut ke belakang. Kalau rambutnya panjang dibalik lagi ke depan seperti itu. Dan inilah cara berwudu. Kemudian membasuh telinga. Membasuh telinga ini biar kita lakukan secara sunnah itu langsung dengan 2 tangan kita. Jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, diputar dulu di dalam. Jari telunjuk kita, kemudian jari jempol kita dari belakang ke depan. Itu cara membasuh telinga. Dicuci 3 kali. Di dalam riwayat bahwasanya membasuh telinga ini bisa 15 kali di dalam wudu. Di dalam kitab Fathul Qarib juga di Syarah Baijuri jelaskan ada 15 kali membasuh telinga ini. Kapan itu? Ketika menyuci muka, kita basuh telinga 3 kali berbarengan menyuci muka. Kemudian ketika mengusap kepala, setelah usapan baru menyuci telinga. 3 kali usapan berarti 3 kali cuci telinga. Kemudian cuci telinga sendiri di waktunya setelah mengusap kepala 3 kali. Kemudian mengambil lagi air, mengusap ke daun telinga 3 kali. Kemudian mengambil air dengan jari telingkingnya, dimasukkan ke dalam telinga 3 kali. Kemudian setelah membasuh telinga ada masalah sunnah yaitu membasuh leher atau bahasa ininya lehernya kita. Ini berbeda pendapat ulama. Kalau Imam Ghazali mengatakan sunnah. Karena derajat hadis yang menyatakan tentang membasuh tukuk ini, kalau bahasa kaminya tukuk atau leher ini, Imam Ghazali mengatakan sunnah, tapi kalau Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan ini mereka dua-duanya mazhabnya Syafi'i. Boleh kita ambil. Kalau mau mengamalkan silahkan, karena dia bisa mengikut pendapatnya Imam Ghazali. Kemudian masuk kaki sampai mata kaki dan dilebihkan sedikit. Ini dalam wudu. Wudu kita harus benar dulu. Setelah wudu, selesai berwudu disunnahkan berdoa. Berdoa menghadap kiblat, mengangkat tangannya. Doa setelah wudu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini dengan mengangkat tangannya, maka Allah akan bukakan 7 pintu langit untuk diijabah doanya. Memang dalam riwayat hadisnya itu Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, sampai situ saja riwayat hadisnya. Tapi ditambahkan oleh para ulama kita waj'alni min ibadikas shalihin, itu tambahan dari ulama. Kalau dalam riwayatnya Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, 2 saja. Tapi ditambahkan oleh ulama waj'alni min ibadikas shalihin setelah berwudu. Kemudian setelah berwudu disunnahkan kita salat 2 rakaat, namanya salat sunnatul wudu. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka, termasuk Nabi diperlihatkan surga dengan kenikmatannya. Nabi ketika masuk di dalam surga mendengar trompa. Trompa itu sendal kayu. Trompanya Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana pada saat itu masih hidup Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika pulang dari hijrah, diceritakan di Sahih Bukhari, Rasulullah menanyakan, "Ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kamu belum meninggal dunia, tapi sendalmu sudah terdengar, terompamu sudah terdengar di surga. Hebat sekali amalanmu ini. Apa rahasianya, wahai Bilal? Mungkin bisa beritahu saya," kata Rasulullah.
Maka kata Sayyidina Bilal, tidak ada amalan yang lebih wahai Rasulullah kecuali aku setelah berwudu aku salat 2 rakaat setelah wudu. Tidak aku batal wudu kecuali aku berwudu, dawam di dalam berwudu, masuk di dalam bersuci, kemudian aku salat 2 rakaat setelah berwudu. Disunnahkan salat 2 rakaat sunnah setelah wudu ini selama belum kering wudu itu dari anggota tubuh kita. Disunnahkan kita salat rakaatain wudu, rakaatain sunnatul wudu, dan ini hukumnya sunnah. Kemudian kita melakukan salat, wajibnya daripada salat mengenal waktu-waktunya salat, dan sudah masuk waktunya salat, ijtihad untuk mengetahui masuknya waktunya salat, mungkin dengan azan, mungkin dengan jam, mungkin dengan kabar yang thiqah. Kemudian kita harus mengetahui kiblat sebelum mau salat. Ini syarat-syarat dalam sahnya salat, menutup aurat. Kalau kita mau jabarkan di satu pertemuan mungkin tidak bisa. Saya ngambil secara globalnya saja. Maka salat tersebut selalu kita menghadirkan hati kita. Nabi menjadikan salatnya sebagai penyejuk hatinya Rasulullah SAW. Salat yang bagaimana? Yang dikatakan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita daripada kefasikan dan kemungkaran. Salat yang bagaimana? Salat yang ada di dalamnya kekhusyuan kepada Allah. Itu menghadirkan hatinya di dalam salat, dia ini sedang menghadap Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita mungkin kalau mau menghadap, kalau di Malaysia mungkin Perdana Menteri atau Presiden. Kalau kami di Indonesia Presiden, di sini Perdana Menteri. Mungkin kita kalau diundang untuk bertemu dengan Perdana Menteri, mungkin kita pakai baju yang bagus. Mungkin kita pakai baju yang sopan. Mungkin kita menghadirkan diri kita dengan mengatur tata kata kita. Sekarang kita mau menghadap rajanya dari semua raja. Selayaknya kita benar-benar menghadirkan hati kita. Maka ada seorang ulama menggambarkan perkara salat yang kita mau hajukan kepada Allah ini bagaikan baju yang kita mau hadiahkan kepada raja. Pakaian yang mau kita hadiahkan kepada raja. Kalau pakaian yang mau dihadiahkan kepada raja, mungkin perihalnya harus pakaian mungkin yang bagus, mungkin yang mahal atau yang unik lah, yang kira-kira raja senang. Begitu juga perkara salat kita ini, kita mau hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau andaikan salat kita tidak ada khusyuk di dalamnya, maka akan terjadi kekurangan-kekurangan dalam salat tersebut. Maka bagaimana caranya? Menghadirkan niat, satu caranya yang pertama, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti semua yang ada ini kecil di mata Allah. Dunia yang kita miliki apapun, lupakan. Sekarang kita menghadap yang Maha Besar dari semuanya. Allahu Akbar, menghadirkan hati kita. Setiap bacaan yang kita baca, kita perhatikan dulu tajwid-tajwidnya. Itu dasar pertama. Kita mau khusyuk, perhatikan bacaan kita, tajwid-tajwidnya, panjang pendeknya dari bacaan kita, kemudian baru kita resapi maknanya. Bukan berarti dibaca maknanya, tapi diresapi. Kalau kita mengerti bahasa Arabnya, kalau nggak mengerti, suatu saat kita buka Al-Quran, kita resapin maknanya biar mendapatkan kekhusyuan. Ketika ruku, kita baca dengan bacaan, dan khusyuk, ada tumaknina dari ruku mau i'tidal, dari i'tidal mau sujud. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dia salat. Salatnya cepat, Pak, tak ada tumaknina wala apa, cepat sekali, tak ada khusyuk. Kata Nabi, "Usalli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu lagi. Sungguhnya kamu ini belum melakukan salat. Dia salat lagi yang kedua kalinya. Salat ruku, i'tidal, sujud, cepat sekali salatnya, tidak ada tumaknina. Kemudian Nabi mengatakan lagi kepadanya, "Usalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi kamu. Kamu ini belum salat, kata Rasulullah. Salat lagi yang ketiga kalinya, dia selesaikan salatnya sampai selesai. Kata Nabi, "Usalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi kamu belum salat. Sahabat ini bingung, "Ya Rasulullah, bagaimana salat yang benar?" Kata Nabi, "Fa iza raka'ta fatumaknina fi." Kalau kamu ruku ada tumakninahnya. Kalau kamu i'tidal ada tumakninahnya. Kalau kamu sujud ada tumakninahnya. Tumakninah itu sakta, diamnya kita sekadar subhanallah. Dari gerakan ke gerakan yang berikutnya. Dari kita berdiri setelah membaca surat, sebelum kita ruku ada sebentar terdiam, kemudian Allahu Akbar, ruku. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali. Diam sebentar, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard. Kemudian baru kita sujud. Ketika sujud setelah bacaan itu duduk di antara 2 sujud. Dan ada tumaknina, pemisah, biar kita mendapatkan khusyuan di dalam salat. Ini yang paling penting di dalam salat. Ketika selesai dari salat, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ini kata ulama dianjurkan di kitab Muqaddimah Hadramiyah, diniatkan ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, berikan salam kepada semua yang ada di kanan kita.
termasuk para malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua yang di kanan kita niatkan untuk memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah yang di belakang kita kalau kita menjadi imam. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk berdoa. Bahasanya sebagaimana logikanya kita saja, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, orang setelah bekerja kerja keras dengan pekerjaannya pasti dikasihkan ajar atau balasan atau upah. Begitu juga kalau kita sholat. Setelah sholat kita melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, minta kepada Allah hajat kita. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Maka dari itu ulama mengatakan minta kepada Allah setelah sholat kita, untuk kita bisa mendapatkannya lebih diijabah setelah sholat. Dengan halnya kita sudah melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada lagi perkara di samping perkara wajib, sholat 5 waktu, yang mana mungkin cuma 5 menit, 10 menit, tapi kadang masih banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Semoga kita menjadikan anak-anak kita dari kecil didik tentang sholat. Semoga mereka kelak besar menjadi orang-orang yang tidak mau meninggalkan sholat. Karena sangat besar hukumannya bagi orang. Tidak ada di dalam syariat ini dikatakan hukum boleh meninggalkan sholat. Tidak ada. Mengakhirkan sholat ada uzurnya, tapi meninggalkan sholat tidak ada. Kalau orang tidak bisa berdiri sholat, sholat duduk. Tak bisa duduk berbaring. Tak bisa berbaring telentang. Tak bisa telentang kedipan mata. Tak bisa kedipan mata lintasan hati. Tak bisa juga lintasan hati, kita sholatin itu orang sudah mati. Tak bisa lagi sudah, kita sholatin. Makanya tidak ada orang yang meninggalkan sholat kecuali orang dua. Mungkin majnun dia, orang gila boleh tinggal sholat. Atau anak kecil. Kalau ada orang dewasa dia meninggalkan sholat, imah dia gila, memang tak punya akal meninggalkan sholat. Ini kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Fa'ana'udzubillah, semoga Allah berikan kita, dijagakan dari perkara sholat kita. Kemudian perhatikan juga salat sunnah. Salat sunnah ini dibagikan oleh ulama kepada beberapa bagian. Yang pertama ada namanya zatil waqt. Ada zatis sabab, ada salat sunnah mutlak. Ada zatil waqt, salat sunnah yang ada waktunya. Seperti salat apa? Seperti salat duha. Salat duha itu ada waktunya. Dari mulai terbit matahari seujung tombak, ketika terbit matahari itu akhir waktu subuh. Itu harus menunggu seujung tombak, ada istilah di dalam kitab fikih itu, maksudnya sehingga naik dari poros bumi sedikit matahari itu, karena ketika terbit matahari dimakruhkan salat. Setelah seujung tombak itu namanya waktu isyraq. Disunahkan salat sunnah isyraq 2 rakaat sudah masuk waktu duha, dan afdolnya salat duha itu di 1/4 hari atau sekitar jam 10 kalau kita di sini, atau jam 9 kalau kita di Indonesia. 1/4 hari itu afdolnya waktu untuk sholat duha, dan sholat duha berlalu sampai masuknya sholat zuhur. Sebelum zuhur pun masih boleh kita sholat duha. Sholat duha ini paling banyaknya 12 rakaat. Paling adnal kamal 8 rakaat, kalau tidak paling tidak 2 rakaat. Fadilahnya besar. Salah satunya diampunkan dosa kita, diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga sholat duha. Kemudian ada lagi yang zatil waqt, yaitu sholat qabliyah dan ba'diyah. Salat qabliyah dan ba'diyah ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Maksudnya muakkadah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia di mukim di Madinah atau dalam keadaan beliau musafir. Al muakkadah itu disebutkan ada 12, yaitu qabliyatus subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkadah. Yang muakkadah. Ada lagi yang ghairu muakkadah, ditambahkan lagi daripada yang itu, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, berarti 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat lagi setelah zuhur, berarti 4 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat lagi sebelum asar, berarti 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat setelah maghrib, berarti 4 rakaat setelah maghrib. Masalah qabliyatul maghrib ini sebagian ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak ada qabliyatul maghrib itu, ada yang mengatakan ada. Tapi qaul mu'tamad di dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada qabliyatul maghrib. Qaul mu'tamad di dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada qabliyatul maghrib. Cuman ada setelah maghrib salatul awabin. Yang mana setelah kita lakukan 4 rakaat yang selain yang muakkadah dan ghairu muakkadah, ditambah lagi 2 rakaat namanya salat sunnah awabin. Dan ada riwayatnya, barang siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib salatul awabin, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan dosanya. Ini min fadilatil amal saja untuk memotivasikan dia biar beramal. Kemudian 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum isya.
Ketahuilah salat qobliyah itu masuknya dengan masuknya waktu dan keluarnya dengan keluarnya waktu. Bukan syarat. Misalkan kebetulan bapak masuk ke masjid mau salat isya. Orang sudah qomat, paksa ikut salat isya. Antum belum salat qobliyah nih, belum salat qobliyah isya misalkan. Itu antum bisa lakukan nanti setelah salat isya. Kemudian antum salat ba'datul isya, antum boleh salat qobliyatul isya. Karena waktu qobliyah itu dengan masuknya salat itu masuk waktunya. Dan memang qobliyah itu sebenarnya sebelum salat fardu itu sendiri, tapi kalau tidak sempat boleh dilakukan setelah salat fardu sebelum keluar waktunya. Tetap boleh dilakukan karena waktunya masuk dengan masuknya waktu dan keluarnya dengan masuknya waktu. Qobliyah dan ba'diyah tersebut. Ini yang di dalam mazhab kita Syafi'i. Saya tidak bicara dengan mazhab yang lain karena kita mayoritas banyak yang bermazhab Syafi'i. Kemudian ada salat zatul waqt, yaitu salat witir. Salat witir itu dilakukan setelah melakukan salat isya. Kalau orang belum melakukan salat isya, belum boleh dia melakukan salat witir. Salat witir ini 11 rakaat. Paling sedikitnya 1 rakaat. Tapi kalau jangan terus-terusan 1 rakaat, 3 hari saja berterus 1 rakaat makruh hukumnya. Paling tidak adnal kamal 3 rakaat. 3 rakaat ini boleh dengan 1 salam, 3 rakaat ini boleh dengan 2 salam, maksudnya 2 rakaat salam kemudian 1 tutup. Nah, kalau kita sudah witir sebelum tidur, maka setelah tidur kita tak bisa witir lagi. Maksudnya witir yang satunya itu. Misalkan bapak sudah sholat 3 rakaat. Seperti kita di bulan suci Ramadan biasanya habis tarawih kita sholat witir 3 rakaat. Kemudian kita tidur. Kemudian kita tidur, kita mau sholat witir lagi di malam hari, boleh, teruskan aja. Tak usah tambah yang ganjilnya, tambah yang genapnya saja. Berarti kalau sudah 3 rakaat, tinggal 8 rakaat lagi, tambah yang 8 rakaatnya saja, yang ganjilnya kan sudah sebelum tidur. Ini sering kita terjadi di bulan puasa pertanyaan ini, Pak. Gimana Bib kalau kami mau nyambung lagi witirnya setelah malam nanti? Boleh saja. Tapi ganjilnya tak usah lakukan lagi, genapnya saja. Bisa dipahami Pak. Jadi yang 3 kan sudah dilakukan. Dan biasanya yang melakukan sebelum tidur ini amalan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu dia bilang saya tidak bisa sholat tahajud setelah tidur. Saya biasanya sholat tahajud, sholat witir sebelum tidur. Tapi sholat witirnya Sayyidina Umar tak panjang, cuman 1 rakaatnya setengah Quran dibaca. Jadi 2 rakaatnya beliau khatam Quran, Bu. Jadi pas sholat witirnya ditutup dengan 1. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sebagian sahabat mengikuti Rasulullah SAW kadang setelah tidur. Maka ada di dalam pembahasan mazhab Syafi'i tidak ada namanya sholat tahajud, tapi ada sholat witir. Artinya sholat tahajud itu cuma definisi saja, sholat yang witir yang dilakukan setelah tidur. Nah, kalau kita sholat sebelum tidur, kita sholat witir sebelum tidur itu namanya qiyamul lail. Di dalam ibarat fikihiyah, qiyamul lail itu sholat witir yang dilakukan setelah sholat isya sebelum kita tidur. Itu namanya qiyamul lail, bangun malam. Kita sholatnya sholat witir. Tapi kalau dilakukan setelah tidur namanya tahajud, dan itu pelakunya sholat witir yang dimaksudkan. Ini dari pemahaman yang saya pelajari. Cuman makna ini di umumnya orang biasanya pakai kalau sudah habis tidur, walaupun tidurnya 5 menit. Walaupun tidurnya 5 menit itu dikatakan salat tahajud. Hakadha. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Ada lagi yang namanya zatis sabab. Ada sebabnya muqarin, ada sebabnya mutaqaddim, ada sebabnya mutaakhir. Salat sunnah yang zatis syabab masuk belum ini? Belum ya. Saya jelaskan masalah hukum salat sunnah ini. Ada salat yang namanya muqarin. Sebabnya berbarengan. Sebabnya berbarengan seperti tadi. Ada lagi yang namanya mutaqaddim. Mutaqaddim misalkan setelah wudu, kita berwudu baru salat sunnah setelah wudu. Ada lagi yang muqarin seperti qabliyah dan ba'diyah. Ada lagi yang mutaakhir. Muqarin seperti salat gerhana. Ketika gerhana terjadi seperti kemarin, itu berbarengan dengan gerhana kita salat. Berbarengan dengan gerhana kita salat. Ada lagi sebabnya mutaakhir, seperti kita salat istisqa minta hujan. Ketika musim gersang yang panjang, kita disunahkan salat istisqa meminta hujan. Itu sebab kita mau minta hujan, hujannya kan nanti, Pak. Ini namanya salat sunnah yang sebabnya nanti akan terjadi mutaakhir. Maka itu hukumnya sunnah juga salat istisqa yang sebabnya muqarin seperti gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau sebabnya yang mutaqaddim seperti setelah sunnatul wudu, setelah berwudu kita salat sunnah. Soal at-tahiyatul masjid ini berbeda pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan dia dikatakan mutaqaddim
karena masuk masjid disunahkan salat tahiyatul masjid, ada yang mengatakan dia salat sunnah mutlak. Maka dari hal inilah sebagian pendapat dalam mazhab kita Syafi'i, kalau habis salat asar kan dimakruhkan salat sunnah. Walaupun kita masuk masjid setelah salat asar, tidak disunahkan tahiyatul masjid, tapi digantikan dengan baqiyat salat atau kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Ini pendapat ulama dalam mazhab kita untuk mengeluar daripada khilaf. Walaupun ada sebagian mengatakan boleh walaupun habis salat asar masuk masjid salat tahiyatul masjid. Tapi yang sebagian lagi berpendapat tidak perlu tahiyatul masjid setelah salat asar karena tidak diperkenankan salat sunnah mutlak. Ada 5 waktu yang dimakruhkan salat sunnah mutlak itu, termasuk setelah asar, maka digantikan dengan kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan ingat ibu-ibu, masalah fikih ini sangat luas dan banyak perbedaan pendapat ulama di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Kita ambil secara global saja karena waktu sangat sempit sekali ya. Nah, kemudian salat sunnah mutlak ini kapan saja bisa kita lakukan? Lebih daripada hitungan yang diajarkan. Seperti witir kita lakukan 11 rakaat. Ada orang mau menambah lagi salat sunnah, itu salat sunnah mutlak. Lakukan saja mau 1000 rakaat atau 100 rakaat, itu dinilaikan salat sunnah mutlak. Nah, soal salat sunnah awabin yang saya sebutkan tadi, itu ada riwayat tentang salat sunnah awabin. Awabin artinya di waktu mana orang sibuk dengan dunia, dia kembali kepada Allah. Ini khususnya di waktu duha, bisa dibarengkan niat salat duha kita dengan salat sunnah awabin, dan juga setelah waktu antara maghrib dan isya seperti sekarang ini, dibarengkan dengan ba'datul maghrib kita salat sunnah awabin. Niat. Kalau masalah salat sunnah, kita bisa gabungkan beberapa niat di dalam salat sunnah. Tapi kalau salat wajib tidak, satu niat saja. Kalau salat wajib tak boleh digabungkan niatnya, satu niat saja. Mau itu salat wajib yang adaan yang kita lakukan atau yang qadaan, tetap satu niat. Tapi kalau salat sunnah, yang dalam mazhab kita dikatakan boleh digabungkan beberapa niat. Seperti kita mau masuk masjid, tahiyatul masjid, qobliyatul isya misalkan, itu boleh digabungkan dalam 2 rakaat itu dengan niat beberapa niat. Salat taubat misalkan sekalian. Dan banyak lagi perkara salat, termasuk salat tasbih. Tasbih dianjurkan oleh Rasulullah SAW paling tidak dalam seumur hidup 1 kali salat tasbih. Kalau tak bisa, kalau tak bisa seumur hidup sekali cukup. Kalau tidak sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau setiap hari salat tasbih. Ini paling tidak seumur hidup sekali salat tasbih. Insyaallah saya jelaskan. Masuk. Doa. Doa insyaallah. Doa maksudnya. Oh, antum di sini. Insyaallah. Apa itu tak ngerti? Oh, untuk masjid sini. Tak apa. Boleh. Nanti bilang sama pengurus masjid. Antum pengurus masjidnya. Ya? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh wa salatul qiyamah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan sedikit masalah salat sunnah tadi, termasuk juga salat sunnah tahiyatul masjid itu dikhususkan kepada semua masjid. Tapi kalau kita masuk Masjidil Haram, kita jangan salat tahiyatul masjid, diketawain sama orang. Kalau masuk Masjidil Haram kita disunahkan tawaf, ada namanya salat setelah tawaf itu salat sunnah, rak'atain ba'da tawaf, salat sunnah tawaf. Nah, salat sunnah tawaf dilakukan setelah tawaf. Tak ada kalau masuk Masjidil Haram, tak ada tahiyatul masjid, tapi tawaf. Setelah tawaf ada 2 rakaat setelah tawaf, itu hukumnya sunnah. Kalau di Masjid Nabawi ya masjid tahiyatul masjid, dan semua masjid yang lain tahiyatul masjid. Kemudian ya antum sebagian ada yang mau umroh ya. Subhanallah ya. Insyaallah disampaikan selalu kita rindukan Baitullahil Haram dan berziarah kepada Nabi kita Abdullah sallallahu wassalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perkara sunnah untuk menyempurnakan kewajiban kita. Jangan kita bilang hampa saja, salat wajib itu perlu sunnah biar tertutupi kekurangan kita daripada yang wajib. Tapi ingat, masalah salat yang wajib yang kita tinggalkan mulai dari kita baligh, itu diwajibkan kita mengqadanya. Karena ada satu riwayat dalam hadis Tirmizi, kata Nabi Muhammad, siapa yang meninggalkan fardu min furudus shalah, ada satu kewajiban salat, la kafaratu laha illa bi fi'liha. Tidak ada bisa menebus dosa kita meninggalkan salat itu kecuali mengqadha salat itu. Diperkirakan saja Pak, kalau kita misalkan anak dulu 1 tahun waktu saya masih bujangan dulu meninggalkan sholat, berarti 1 tahun ini setelah selesai sholat isya kita sholat isya lagi untuk menggodokkan sholat kita yang tinggal itu, karena dihitungnya mulai kita dari baligh, dihitung kewajiban itu mulai kita dari baligh sampai kita tua. Tapi kalau yang masih kecil itu belum dihitungkan daripada kita meninggalkan sholat tersebut. Ini banyak sekali orang yang tidak mengetahuinya. Bagian ulama mazhab kita Syafi'i menjelaskan selayaknya kita menggodok. Banyak sekali Pak Ustaz. Habib, banyak sekali kita punya sholat yang tinggal. Dan kalau misalkan saya nih mungkin hampir 10 tahun saya tinggal sholat. Saya tak tahu lagi, ada yang saya kadang-kadang sholat, kadang-kadang saya tidak sholat. Gimana nih, saya sudah berlalu umur saya sekarang sudah agak tua, gimana? Tak apa, Anda godok sepanjang waktu Anda, setiap habis sholat zuhur, Anda sholat zuhur lagi, menggodok sholat yang tinggal dahulu. Nah, Habib, kebetulan umurnya saya ini mungkin kita tak tahu belum selesai godok saya meninggal. Kata ulama, dengan kesungguhan dia mau menggodok kekurangan yang dia pernah tinggalkan, Allah mengetahui. Dan semoga Allah timahkan daripada amalnya. Nah, ini yang paling penting Pak, kita menyadari atas kesalahan kita, atas perintah-perintah Allah untuk bisa melakukannya. Nah, ini yang paling penting. InsyaAllah sebelum masih ada waktu, silahkan yang mau tanya dari yang saya jelaskan, mungkin ada yang mau bertanya. Falyatafaddal, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Fadhal, silahkan. Soal ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan masalah salat umum? Fadhal. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah. Kalau masalah tadi saya bahas, cuman tidak terlalu dalam karena saya ngambil globalnya, minta maaf. Ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk kita melakukan sholat, yaitu setelah melakukan perbuatan sholat subuh. Itu waktu yang bersangkutan dengan perbuatan. Setelah setelah sholat fardu subuh itu tidak ada lagi sholat sunnah. Sunnah mutlakah, sunnah apapun. Kemudian setelah melakukan sholat asar, tidak ada lagi namanya sholat sunnah setelah itu. Ada lagi yang berkaitan dengan waktu. Ketika terbitnya matahari.
Jadi ketika terbitnya matahari itu dimakruhkan sholat sunnah, kecuali sampai naik seujung tombak. Kenapa? Kata Rasulullah, karena di saat itu orang penyembah matahari sedang menyembah matahari, kita tidak mau sama dengan mereka. Maka dari situ ada istilah naik seujung tombak, naik sedikit dari poros bumi. Itu kalau dalam bahasa kitabnya seujung tombak, Pak. Bahasa Melayu juga lah itu. Seujung tombak itu masuk namanya syuruk atau isyraq, terbitnya matahari dari tempat terbitnya matahari. Syuruk, naik sedikit. Maka pada saat itu masuk waktu duha dan boleh kita sholat sunnah, termasuk sholat isyraq sendiri sama sholat duha. Tapi kalau di masa-masa yang dimakruhkan sholat, tak perlu tahiyatul masjid. Masuk tadi diganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau baqiyatus shalihat, biar menghormati masjid tersebut. Wudu aja langsung, seperti ba'dal asar antum masuk masjid, atau ba'da subuh udah masuk saya tak usah tahiyatul masjid, tak disunahkan karena di waktu yang dimakruhkan pada saat itu. Bisa dipahami insyaallah. Ya, kira ada pertanyaan lain? Silahkan. Umum, silakan. Bersiwak. Nah. Oke, fadilah bersiwak, kayu siwak. Ini kebetulan saya lupa bawa, jadi tak bisa contohkan. Kayu siwak ini kayu arak. Kayu arak ini yang dipakai biasanya nyampe ke negeri kita itu akarnya, Pak. Kalau kayunya itu cepat keras. 2 hari Bapak pakai itu langsung keras. Kalau yang tangkainya itu rasanya agak min sedikit. Pakai siwak ini bisa melakukan sunnah biar tidak dicerca oleh orang-orang yang tidak senang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah dengan caranya Nabi Muhammad. Itu kayu siwak tak boleh lebih panjang dari sekilan. Paling panjangnya 1 kilan. Tak boleh lebih pendek daripada 4 jari. Paling pendek 4 jari. Yang dibuka atasnya saja, jangan atasnya juga dibuka terus di bawahnya dibuka juga. Makruh. Atasnya saja yang dibuka. Kalau sudah merasa kotor dicuci. Kalau juga sudah tak layak lagi, sudah dicuci, potong sampai dia mengecil sampai 4 jari. Kalau 4 jari tak bisa lagi dipotong, gantilah, beli baru. Karena fadilahnya sangat besar. Rak'atain bisiwak, kata Rasulullah, khairu min 70 rak'atan bighairi siwak. 2 rakaat yang kita gunakan siwak sebelumnya, itu lebih afdal, lebih utama dari orang yang sholat 70 rakaat tanpa siwak. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akulis sholat. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan pakai siwak itu setiap mau sholat. Tapi Nabi katakan sunnah, maksudnya kalau tidak memberatkan umatku, bakal akan kuwajibkan pakai siwak itu setiap mau sholat. Tapi kenyataannya tidak, cuma disunahkan oleh Rasul. Ini perkara siwak. Cara memegangnya pun diajarkan oleh ulama, bagaimana memegang siwak. Ada yang punya pena? Saya pinjam. Memegangnya pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memegangnya jari kelingking di bawah sama jari jempol seperti ini. Memegangnya yang sunnah seperti ini. Kemudian di dalam memakai siwak kita mulai dari bawah. Gigi kita dimulai dari bawah, putar ke kanan atas. Kemudian turun ke kanan bawah berbentuk angka 8. Putar lagi ke kiri atas berbentuk angka 8. Diulang 3 kali, kemudian ditutup dengan diusapkan ke lidah kita. Itu jika siwaknya baru. Kalau siwaknya lama juga tak apa, tetap sunnah. Ini dilakukan ketika kita mau sholat, ketika kita mau wudu, begitu juga. Ini masalah siwak. Kata Nabi, as-siwak madharatul lil fam wa mardatul lil rabb. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siwak ini membersihkan mulut. Manfaatnya untuk gigi kita, biar kuat, biar bersih. Wa madharatul lil fam wa mardatul lil rabb. Siwak ini juga bisa mendapatkan keridhaan Allah kalau suka bersiwak. Manfaatnya banyak sekali. Sampai 100 lebih disebutkan ulama, salah satunya memudahkan ketika mau sakaratul maut. Rasulullah SAW di dalam riwayat sebelum diangkat nyawanya beliau, dia memerintahkan pada istrinya Aisyah untuk mengambilkan siwaknya dan dibasahi dengan ludahnya Sayyidina Aisyah untuk dipakaikan oleh Rasulullah SAW sebelum meninggalnya. Itu salah satunya manfaat siwak, meringankan ketika dia orang mau cabut nyawanya. Banyak sekali manfaatnya, menguatkan gigi, membersihkan gigi. Dan tidak menutup kemungkinan kita pakai sikat gigi selain waktu mau sholat, tak masalah.
Ini khususnya di bulan suci Ramadan, ini boleh sampai waktu sebelum matahari di pertengahan bumi atau waktu isyraq, sebelum masuk waktu zuhur, gaul mu'tamadnya masih boleh, tapi setelah zuhur dimakruhkan pakai siwak untuk bulan puasa. Tapi Imam Nawawi berpendapat ini makruh litanzih, bukan makruh tahrim, makruh litanzih. Maka dari halnya pendapat Imam Nawawi, walaupun di sholat asar pun boleh pakai siwak, hanya secukupnya pas mau sholat saja. Itu pendapat Imam Nawawi. Walaupun setelah zuhur masih boleh pakai siwak, walaupun asar masih boleh pakai siwak, tapi pas mau sholat saja. Mau sholat wajib kah atau sholat sunnah, setelahnya tak boleh lagi. Karena gaul mu'tamad dalam mazhab kita setelah zuhur makruh memakai siwak ketika bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan biasa boleh sajalah, tak apa-apa, kapanpun boleh. Ya jelas, insyaallah Bapak. Ada lagi pertanyaan? Masih ada masa? Silahkan yang mau bertanya. Fadhal. Ibu-ibu, ada yang mewakilin satu kali? Oke. Jadi anak juga mau sentuh sedikit tadi masalah tarbiyah kita kepada anak-anak kita. Bagaimana nih anak kita mau dibiasakan dengan sholat? Ibu jangan segan-segan membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Walaupun hanya masih kecil, bangunkan. Biar dia nangis sebentar, dia tidur lagi tak apa. Biar ketika sudah dia besar, sudah biasa dia bangun subuh. Apalagi anak kita sudah balik. Oh kasihan dia baru pulang jam 2 malam. Atau enggak habis nonton bola semalam, tak mau dibangunin subuh. Ini kewajiban. Membangunkan orang sholat ketika sudah masuk waktunya hukumnya wajib. Kalau sebelum masuk waktunya hukumnya sunnah. Misalkan ada orang tidur, anak kita uzurnya mengakhirkan sholat kan tidur. Membangunkannya sebelum masuk waktunya itu sunnah. Tapi membangunkan anak kita, suami kita atau kita suami membangunkan istri kita dan anak kita sudah masuk waktunya hukumnya wajib. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, bangunkan. Kalau kebetulan istrinya bangun duluan, bangunkan suami. Kalau suaminya dahulu bangunkan istri dan anaknya. Dan itu kewajiban kita sampai dia besar. Sampai dia mewajibkan dan mendawamkan itu hal. Kalau kita biarkan saja Pak, ingat yaumul qiyamah. Nanti dia akan geret ke api nerakanya Allah. Yang kita mau masuk surga sendiri, anak kita mau kita biarkan. Mereka juga bisa geret kita masuk neraka. Bisa bawa kita masuk neraka kalau kita tidak perhatikan perkara salatnya. Awal perhatikan masalah salat. Insya Allah semua amal dia akan baik. Ini daripada perkara salat. Makanya saya di kesempatan kali ini saya fokuskan dengan perkara salat karena sangat banyak sekali yang terjadi. Dan saya mau sampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu peringatan yang berat dari Nabi Muhammad, man taraka fardhan min furudis shalah kataballahu ismahu ala babi jahannam, kata Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, tak ada uzur meninggalkan salat, apalagi secara sengaja, itu namanya ditulis di pintu api neraka jahanam. Satu salat saja. Bagaimana kalau 2 salat? Bagaimana kalau 3 salat? Bagaimana setiap harinya meninggalkan salat? Kita kadang sedih kalau ada keluarga kita yang meninggalkan salat. Jangan hentinya kita nasihati dia. Memang hidayat dari Allah. Hidayat dari Allah, tapi kita jangan hentinya mengingatkan, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Belum tahu nanti dengan peringatan kita itu dia mendapat hidayah, maka dia akan melaksanakan salat. Ini juga kita alami kadang-kadang Pak. Saya di satu rumah, mungkin ada sepupunya yang suka tinggal salat, mungkin anaknya, mungkin istri suaminya yang meninggalkan salat. Ini kadang terjadi di lingkungan masyarakat umumnya kaum muslimin, khususnya kita di akhir zaman ini. Ingatkanlah saudara kita, sanak kerabat. Nah, kita juga dianjurkan untuk berjamaah di dalam salat. Ini lebih lagi utama, kata Rasulullah, as-salatul jamaah khairu min salati fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri, yaitu 27 derajat di sisi Allah. Satu derajat yang tinggi, apalagi 20 derajat. Nah, sekarang ini jamaah ini kapan saja bisa kita lakukan. Kalau kita tak bisa di masjid ya di rumah. Ditanyakan Ustaz, Habib, yang mana yang afdal, salat berjamaah di masjid atau di rumah? Ya jelas afdal di masjid lah. Walaupun tidak disalahkan salat jamaah di rumah. Kalau ditanya yang mana yang afdal, yang paling banyak jamaahnya? Kalau di rumahnya jamaahnya banyak, bisa afdal. Kalau ini di dalam mazhab kita dibahas. Kalau di rumah misalkan jamaahnya banyak, itu jarang terjadi. Bisa terjadi kalau seorang misalkan punya istri 4, punya anak 1 istri 10, 40. Di masjid subuhnya cuma 1 shop, tidak sampai 40 orang. Ini boleh dia sholat berjamaah di rumah. Anaknya lebih banyak sama istrinya ya. Ini kalau terjadi kata ulama, jarang sekali itu terjadi. Ya,
Kalau jamaah di rumahnya lebih banyak, maka lebih afdal di rumah daripada di masjid. Tapi kalau di masjid lebih banyak, ya sudah jelas masjid, rumahnya Allah lebih afdal, dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitunya ulama fikih dalam membahas hal salatul jamaah. Dan jangan sampai tinggalkan jamaah. Kata Nabi Muhammad, kalau andaikan orang tahu mengetahui tentang fadilahnya salat berjamaah dan di saf awal, fa'alwal, maka mereka mau diundi. Tahu diundi maksudnya di namanya dikuncang dulu, siapa yang keluar untuk mendapatkan saf awal, maka dia mau diundi. Ini fa'aula kata Rasulullah. Dilihat yang paling awal. Dan fadilah salat jamaah pasti salat kita diterima. Dilihat oleh Allah, imamnya khusyuk enggak? Kalau imamnya khusyuk semua diterima. Kalau imamnya tak khusyuk dilihat di saf awal kata Rasul. Kalau ada satu saja yang khusyuk di saf awal semuanya diterima. Dilihat saf kedua, saf awal tak ada yang khusyuk, saf kedua tak ada yang khusyuk, semua tak ada yang khusyuk. Di dalam salatnya dengan berjamaahnya diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Nabi Muhammad, bukan kata saya. Fadilah berjamaah diterimanya salat. Ini fadilatul jamaah dan disebutkan di dalam hadis yang panjang tentang hal tersebut. Jadi jangan tinggalkan sholat kita berjamaah. Makan kita usahakan. Makanya ada istilah sedekah sholat. Namanya sedekah sholat. Nabi pernah lakukan. Nabi kebetulan sendirian mau sholat, dipanggil sahabat, ayo sini, kamu mau sedekah nggak sama saya? Kamu sudah sholat? Saya sudah sholat ya Rasulullah. Mau sedekah? Sedekah sholat maksudnya kita mengulang sholat, menemani dia menjadi makmum biar dia dapat jamaah. Itu namanya sedekah sholat, Bu. Ini jarang dipahami, ini jarang dibahas-bahas. Ini saya bahas, ini rahasia ilmu yang mana sepele tapi itu luar biasa pernah dilakukan oleh Rasul. Jadi kebetulan tak ada makmum, dia mau sholat sendiri, dia tak mau, pingin dapat fadilah jamaah, dia panggil satu orang, kamu mau sedekah sholat? Sedekah sholat apa? Kamu sudah sholat belum? Saya sudah sholat. Ayo temani saya sholat. Kalau dia bilang begitu, itu sedekah sholat. Kita niatnya bukan adaan lagi, tapi i'adatan. Pas usolli fardu isya'i arba'a raka'atin, bukan adaan, atau makmuman tetap ya, bukan adaan, tapi i'adatan makmuman lillah ta'ala, mengulang sholat. Kita sudah sholat, yang wajib sudah gugur, ini sunnah saja untuk nemenin dia, nilainya sedekah sholat. Dan itu ada pernah terjadi untuknya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang ngajak sholat, jangan kaget. Ente mau sedekah nggak sama anak sholat, ikut aja. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan ternilai sunnah, ternilai mengulang sholat. Walaupun sudah dia melakukan sholat tersebut. Apalagi belum, lebih ahsan. Ya, hakada. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sholat Jumat ya. Oke, ini pertanyaan tentang hari Jumat. Sebagaimana zuhur ada qoblatul zuhur, ba'datul zuhur, apakah Jumat ada qoblatul Jumat wa ba'datul Jumat? Kita ketahui salat Jumat itu dilakukan di waktu zuhur, Bapak. Itu dulu pertama. Dan jelas namanya salat zuhur ada qobliyah dan ba'diyah. Begitu juga Jumat. Ada qobliyah dan ba'diyah. Memang secara qat'i ada sebagian ulama mengatakan dengan jelas ada qobliyah Jumat wa ba'datul Jum'ah itu. Ada sebagian ngomong tidak ada, tapi kita ambil atas adatnya waktunya Jumat itu di mana? Di zuhur. Maka kalau zuhur ada qobliyah dan ba'diyah, berarti Jumat juga ada qobliyah dan ba'diyah. Ini masalah fikih berlaku beberapa hukum ya. Di samping Quran dan hadis, ijma ulama dan juga qiyas. Qiyas ini jangan lupa, ini dasar hukum kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bisa dikiaskan dengan hal itu, bahasanya adanya qobliyah zuhur wa ba'datul zuhur, berarti ada qoblatul Jum'ah wa ba'datul Jum'ah. Ini yang saya pahami, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada perkataan dan pendapat yang lain, dan ilmu fikih sangat luas, Bapak. Sangat luas sekali. Insyaallah. Wal afu. Itu saya yang pahami. Ya, khair, ada pertanyaan lain? Alas. Kalau mau menyentuh sedikit masalah Jumat, sedikit saya secara global. Perihal Jumat, salat Jumat ini bukan kita mengqashar salat jadi 2 rakaat, tidak. Memang salat Jumat itu 2 rakaat dan didahului dengan 2 khutbah. Dan fadilahnya menghadiri 2 khutbah seperti kita mendapati fadilah 2 rakaatnya zuhur. Bukan berarti kalau kita tidak dapatkan 2 khutbah kita tak dapat Jumat. Tak. Kita dapat Jumat dengan sholat Jumat itu, misalkan kebetulan telat datangnya, tak sempat dapat 2 khutbah, langsung dapat Jumat, ternilai Jumat. Tapi ada di dalam pembahasan fikih niat sholat Jumat tapi sholatnya sholat zuhur. Niatnya sholat Jumat tapi sholatnya sholat zuhur. Bagaimana itu? Jika dia datang tidak dapatkan rakaat pertama dari sholat Jumat itu, niatnya sholat Jumat, usolli fardu Jumat, rakaat ini ma'muman lillah ta'ala, Allahu Akbar. Datangnya imam sudah ruku, pas dia mau ruku imam i'tidal, tak dapat rakaat pertama.
Kalau tak dapat rakaat pertama, niatnya Jumat, salatnya zuhur, Pak. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Itu yang dikatakan nawa wala shalla. Shalla wala nawa. Salat niat salatnya Jumat tapi salatnya zuhur. Niatnya Jumat, salatnya zuhur karena tidak dapat rakaat, satu rakaat dari salat Jumat. Kalau dapat dari awal ya tetap salat Jumat lah. Dua rakaat. Insyaallah bisa difahami. Insyaallah kita bertemu di masa yang lain lebih luas lagi karena ilmu fikih ini luar biasa ya. Sangat luas. Ada lagi pertanyaan terakhir sampai jam 9. Ada satu lagi yang mau ditanyakan? Fadhal. Fadhal. Salat sunnah hari raya. Kebetulan dia tidak dapat berjamaah gitu. Apa tetap disunnahkan? Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi dia ini kebetulan tidak dapat salat berjamaah maksud Bapak ya. Pas hari raya dia telat datang tak ikut jamaah. Apakah tetap disunnahkan? Tetap disunnahkan. Cuma tidak ada khutbahnya kalau salat sendirian ya. Misalkan nih, di hari raya dia telat tak ikut salat berjamaah di masjid atau di musholla. Orang sudah ceramah, sudah khutbah, dia baru datang, belum salat. Ini tetap disunnahkan salat. Tapi kalau dia lakukan di rumah, misalkan dia ketiduran bangun, waktunya tetap waktu duha Pak ya, sebelum zuhur. Dia bangun jam 10 misalkan masih waktu duha, salat hari raya saya lewat nih tak di masjid. Bolehkah salat? Tetap boleh. Masih sunnah antum untuk salat daripada salat hari raya itu, tapi tak disunahkan khutbah lah. Antum sendirian salatnya ya. Salat tetap disunnahkan. Sebelum keluar waktu duhanya masuk waktu zuhur. Kalau masuk waktu zuhur tak disunahkan lagi salat hari raya itu kan waktunya duha. Ya khair. Jelas Bapak? Kalau insyaallah ini yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita maklumat yang bermanfaat dengan apa yang saya sampaikan. Moga bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yarfa' wa min du'a'i la yusma' wa min da'wati la yustajabu laha wa min nafsin la tasba'. Allahumma ja'al hadza jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la manasyikin wa la mahruma. Allahumma faqah lil khair wa anhum alayhi fikna lil khair wa anna sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Saya boleh ngajak tutup dengan salawat. Kita salat sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga salawat yang kita ucapkan diberikan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afini wa minkum, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.